Baik, sekarang kita pelajari pelajaran sirah Nabi. Dibaca. Pelajaran dari hijrah ke Habasyah. Pertama, memilih mempertahankan atau melepas akidah. Baik, pelajaran dari hijrah ke Habasyah. Kemarin kan kita bahas hijrah ke Habasyah, ya? Nah, kemarin kan sudah disebutkan beberapa sahabat itu hijrah ke Habasyah. Mereka pergi ke daerah yang namanya Asy-Syu'aibah yang ada di sekitar Jeddah, 60 km dari kota Jeddah. Kemudian nyebrang dari situ dengan kapal yang sudah menunggu. Akhirnya sampai di Habasyah. Sekarang ini sebenarnya bukan Ethiopia, namun Sudan dan Eritrea. Ya, sedangkan Ethiopia itu bukan daerah pinggir pantai, dia agak masuk. Maka paling tepat kalau kita katakan Sudan yang sebelah timur. Yang penting orang hitam lah, jelas, Afrika. Nah, nyebrang ke situ, ke Habasyah. Kemudian sudah tinggal di situ beberapa bulan, terus pergi lagi ke Mekah, balik lagi. Ternyata dapat serangan lagi, akhirnya hijrah ke Habasyah 2 kali. Kali kedua mereka hijrah lagi. Nah, lantas dari hijrah tersebut kita bisa lihat di sini pelajaran-pelajaran pentingnya. Ada 3 dulu yang kita bahas. Ini baru serial yang pertama. Monggo dibaca pertama. Para sahabat Rasulullah SAW tidak mendapat kesempatan untuk bisa beribadah dengan baik dan tenang ketika berada di Mekah, disebabkan gangguan yang datang dari tokoh-tokoh Quraisy. Hal ini memaksa mereka untuk meninggalkan sanak keluarga dan tanah air demi sebuah akidah. Jika tidak, maka pilihannya adalah sebaliknya, yaitu meninggalkan akidah demi harta keluarga dan tanah air. Akhirnya mereka memilih akidah. Mereka memilih meninggalkan kampung halaman dan keluarga demi menjaga agama mereka. Begitulah kedudukan sebuah akidah. Dia berada di atas keluarga, harta, dan negeri. Kami beri contoh bagaimanakah para sahabat itu mempertahankan akidahnya walau dipaksa oleh keluarga. Nah, saya contohkan di sini. Di sini yang pertama, karena hijrah tadi itu cuma punya 2 pilihan. Yang pertama mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan, mempertahankan Islam. Yang kedua dia lepas. Kalau dia mempertahankan akidah, maka ada pengorbanan di sini. Dunia ditinggalkan, negerinya ditinggalkan demi hijrah. Kalau dia tidak mau seperti ini, berarti dia lepas akidahnya, akhirnya dapat dunia. Kalau orang itu nggak berhijrah, nggak ingin berhijrah, berarti dia ingin dapat dunia. Dunia nggak mau dia lepas, akidahnya saja yang dia lepas. Muslim yang baik itu bagaimana? Muslim yang mempertahankan akidahnya, walaupun harus mengorbankan dunia. Dan kadang ini mesti terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Yang maksa sendiri adalah keluarga. Suruh lepas akidahnya. Sikap muslim bagaimana? Walaupun keluarga paksa sekalipun, pokoknya nggak boleh dilepas. Dipertahankan iman tersebut. Saya contohkan di sini kisah dari Sa'ad bin Malik ketika dipaksa ibunya untuk murtad lagi, kembali ke agama nenek moyangnya. Nah, kita lihat kisahnya. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu membicarakan tentang ayat berikut ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Nah, surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka, jika keduanya itu memaksamu untuk ala antusyrika bi, untuk berbuat syirik, berarti disuruh kafir. Ya, disuruh kafir, lepaskan iman. Ma laysa laka bihi ilm, sedangkan kalian itu tidak punya ilmu tentangnya. Fala tuti'huma, maka tidak boleh ditaati perintah kedua orang tua tadi. Karena disuruh berbuat apa? Syirik. Nggak boleh taat.
Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan tetaplah pergauli mereka berdua, orang tua itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kita lihat ada kisah tentang ayat ini. Ia menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan masalahnya. Ia katakan bahwa ia adalah anak yang sangat berbakti pada ibunya. Ketika ia masuk Islam, ibunya berkata, "Wahai Sa'ad, apalagi perkara baru yang engkau anut?" Ibunya melanjutkan, "Engkau mau tinggalkan agama baru yang kamu anut, ataukah ibumu ini tidak makan dan tidak minum sampai meninggal dunia?" Maka ibu Sa'ad terus mencelanya karena keislamannya. Ada yang menegur Sa'ad, apa kamu tega mau membunuh ibumu?" Lantas Sa'ad berkata, "Ibuku, janganlah lakukan seperti itu. Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini sama sekali." Ibu Sa'ad terus berdiam sehari semalam tanpa makan. Datang keesokan paginya, ibunya terus menahan. Datang hari berikutnya pun tetap sama. Ibunya terus menahan. Baik, kalimat menahan itu diganti memaksa. Ya, itu memaksa. Karena dalam tafsirnya itu disebutkan jahad, memaksa. Baik, terus Ketika itu saat melihat keadaan ibunya, lantas ia berkata, "Wahai ibu, andai engkau memiliki 100 nyawa, lalu nyawa tersebut keluar satu persatu, tetap aku tidak akan meninggalkan agamaku sedikit pun juga. Jika mau silahkan makan, jika mau silahkan tidak makan." Akhirnya ibunya pun makan. baik. Ibunya tadi maksanya apa coba? Bentuknya apa? Mogok makan. Ada nggak di negeri kita itu mogok makan? Nah, berarti ini tradisinya orang jahiliyah dulu. Pingin ngambek, pingin keinginannya diturutin, berarti suruh mogok makan. Nah, ini kayak ibunya Sa'ad. Nah, ibunya dapat kabar si anak ini Sa'ad bin Malik itu masuk Islam. Maka ketika dapat kabar itu, ibunya nggak terima, suruh, "Kamu punya dua pilihan, wahai Sa'ad. Kamu lepas agamamu itu, atau yang kedua, kamu lihat ibumu itu nggak makan, nggak minum sama sekali. Cuma dua pilihan. Kamu lepas agamamu tadi, atau lihat ibumu tidak makan, tidak minum." Kemudian ketika itu, ya, saat itu jawab terlebih dahulu. Ya, ketika ada yang ibunya katakan sampai meninggal dunia pokoknya. Lantas ada yang mengatakan kepada Sa'ad, ada yang negur Sa'ad, "Kamu mau bunuh ibumu sendiri? Kok tega sekali kamu lihat ibumu kayak begini?" Nah, saat ketika itu datangi ibunya, dia bilang pada ibunya, "Ibu, janganlah lakukan seperti itu. Jangan sampai mogok makan seperti tadi." Kemudian saat katakan, "Aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini sama sekali." Tidak akan dia lepas. Ibunya tetap ngotot juga. Gak mau makan. Satu hari. Besok paginya ketemu lagi, ibunya tetap maksa Sa'ad. "Kamu mau milih apa coba? Lepas agamamu itu atau ibumu ini gak makan?" Tetap juga Sa'ad diamkan dia. Sampai hari ketiga juga sama. Kemudian datanglah hari berikutnya. Sa'ad langsung hampiri ibunya. "Bu, seandainya engkau punya 100 nyawa." Berapa? 100. Dia nantang ibunya coba. Padahal nyawa cuma satu kan? Nah, dia bilang ibunya, "Seandainya kamu pun punya 100 nyawa, suruh saya kembali kepada ajaran yang dulu lagi. Lepas Islamku ini, ya, dan nyawamu tuh keluar satu persatu. Satu keluar, mati. Kemudian datang lagi nyawa baru, ya, mati lagi, datang lagi nyawa sampai 100 pun saya tidak akan tinggalkan agamaku ini, agama Islam. Mau makan ya monggo silakan, nggak mau makan juga nggak masalah." Masya Allah, nantang ibunya coba. Ya, kamu makan ya sudah silakan, nggak mau makan juga silakan. Anaknya ini keras sekali loh ini. Demi mempertahankan apa tadi? Islam. Walaupun dapat tantangan seperti itu, maka turunlah ayat tadi.
Ya, turunlah ayat tadi surat Luqman ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Disuruh jangan taat. Saat katakan ayat ini itu menceritakan tentang masalah saya sebenarnya dengan ibu saya langsung. Akhirnya ibunya pun makan karena tetap saat tidak mau melepaskan Islamnya. Coba kalau hal ini diterapkan untuk orang-orang saat ini, coba kira-kira kembali enggak itu? Murtad lagi enggak? Iya. Wah, enggak kuat saya lihat ibu saya kayak gitu. Lepaskan Islamnya itu pasti. Atau sekarang ya disogok sesuatu. Ya, yang kemarin kita bahas sogok nggih. Nah, disogok akhirnya. Sogok macam-macam. Yo, air sak tangki. Dulu apa lagi? Indomie. Terus apa meneh? Oh, diangkat jadi pegawai. Ada kan? Wadah. Itu paling kalau kita ditawarin dunia itu sudah itu. Wah, orang mikir Islam. Yang penting saya itu hidup ini. Jadi kalau kita saat ini tinggalkan agama demi dunia, cuma ingin dapat dunia saja. Dulu para sahabat tinggalkan dunia untuk pertahankan agama. Kita mati-matian cari dunia terus, namun gak dapat-dapat juga. Para sahabat sudah bosan itu, pokoknya dia tinggalkan dunia demi apa? Mempertahankan agama. Sudah gak mikir dunia lagi. Yang penting agamanya saja selamat. Dunia cuma sebutuhnya saja dia. Kisah Abdurrahman bin Auf juga mirip dengan dia, tinggalkan semua juga. Hijrahnya itu tinggalkan kekayaannya, padahal Abdurrahman bin Auf itu wong sugih. Datang ke Madinah, nggak ada istri, coba jomblo. Ya, nggak ada istri itu. Harta juga nggak bawa, sampai temannya bilang kepada siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, saya ini punya harta melimpah dan istriku juga ada 2. Kamu mau pilih yang mana silahkan. Kasih istri loh, coba. Kalau jenengan punya istri 2 misalnya, kasih nggak? Enggak. Masya Allah, itu kalau mimpi ada 2 gitu ya. Ini dia suruh, kamu pilih yang mana? Ini hartaku saya bagi separuh, kemudian istri kamu pilih yang mana coba? Kalau jenengan kasih yang mana berarti? Sing tua apa? Sing nom? Mau jawab ini pasti, tapi takut sama istri. Pilih pokoknya saya kasih kamu yang jelek-jelek saja, ya kan? Kok tertawanya belakang? Coba lihat dikorbankan kayak tadi. Korbankan segalanya. Dia tinggalkan dunia demi mempertahankan agama. Kalau kita saat ini apa? Kita tinggalkan agama demi dapat dunia. Sekarang ganti prinsip lagi. Karena dunia itu ditinggal, nggak dibawa mati. Iya toh? Apa dunia dibawa mati? Apa dikubur bareng motor? Nggak ada itu. Ditinggal itu semuanya. Motor yang bagus ditinggal, istana yang mewah ditinggal, istri yang cantik juga ditinggal. Iya kan? Apa barang istri juga? Enggak. Amal saja yang barengan dengan dia. Maka Nabi SAW katakan 3 hal nanti yang ikut sampai ke kubur, 2 hal nanti pulang, 1 yang tinggal. 2 hal yang pulang itu keluarga dan harta. Tinggal itu dia tidak dibawa dalam kubur. Yang nanti menemani dalam kubur hanyalah amal. Jadi sekarang itu mikir amal, nggak mikir dunia, terus waktu habis cuma gara-gara duit saja. Nggak cuma gara-gara mikir duit, mikir pakan, mikir sapi, mikir rumah, mikir anak, terus kayak gitu. Mikir gimana ini, wah tetanggaku ini sudah sugih, saya ini belum. Tetanggaku rumahnya sudah tingkat, yo saya kayak gini-gini terus. Tetanggaku motornya anyar terus, saya yo kayak ngene motornya. Bukan mikir itu.
Biar dia itu mikir dengan dunia, biar dia kejar dunia terus. Dunia nggak akan dibawa mati. Stop saja sampai di kuburan sudah selesai, nggak akan ngikut sampai dalam kubur. Ya kan? Ya. Namun kita tuh mikirnya dunia terus. Ini kapan ini saya punya rumah tingkat ya? Tetanggaku sudah kayak rumahnya kayak istana. Emangnya mau dibawa mati? Nggak ada itu. Wah, tetanggaku motornya anyar, terus kulkasnya anyar, tuku mobil anyar meneh. Anyar terus, kejar itu terus, nggak akan pernah puas Pak Bu, nggak akan pernah puas. Harusnya sekarang tuh capek mikir dunia itu, capek kejar dunia. Ganti sekarang, sudah capek ini, tinggalkan dunia. Kita bekalnya sedikit sekali, iya kan? Bekalnya sudah banyak. Kamu saya wis siap nih? Belum siap, berarti bekal masih kurang, amalnya masih kurang, sholatnya masih kurang, buat ditambah. Nggak usah mikir itu terus, nggak akan pernah puas itu. Mikir, wah ini rumahku nih kapan kayak gini. Mikir terus tuh pikirannya capek loh itu. Paling tenang tuh mikir, wah aku ngaji wene, tenang. Iya kan? Ya. Kalau mikir tetangga terus, mikir rumah terus coba, tenang nggak? Pusing itu mikir itu, apalagi tambah utang lagi coba. Ya, tambah mikir pipilan, tambah mikir kreditan, tambah macam-macam juga. Wah, pikiran tambah beban terus, tuh stres. Lama-lama stroke, ya bisa. Ya. Sudah sekarang stop itu mikir-mikir dunia terus. Persiapan dulu, dunia itu sekadarnya saja loh. Dunia seperlunya. Sudah ini saya sudah dapat dunia ini sudah, wah ini sudah cukupi saya, sudah. Lagi mikir akhirat lagi, mikir lagi. Tahu ulama besar itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kerjaannya itu cuma tukang reparasi jam. Dia itu buka ketika dia butuh uang saja. Namun konsumennya datang lebih banyak daripada yang punya reparasi jam yang lainnya coba. Ketika dia buka, orang-orang datang punya ini. Dengan Syekh Al-Albani saja, dia lebih amanat. Dia jaga amanatnya situ coba. Yang lainnya ditinggal itu oleh konsumen gara-gara Syekh Al-Albani itu buka. Kalau ini sudah terpenuhi, dia tinggalin itu pokoknya nulis dan teliti hadis. Kerjaannya kayak gitu coba. Rizki Allah yang nanggung itu. Ini secukupnya. Kita mikir ilmu itu masih kurang sekali. Al-Qurannya belum beres, hadisnya juga belum, sejarah hidup Nabi SAW juga belum pelajari. Ya kan semuanya serba kurang kan? Serba kurang. Maka sekarang harus capek mikir dunia itu, capek kejar dunia, nggak akan pernah puas. Stop itu pikirannya. Sekarang ganti, kejar apa? Akhirat. Kejar bagaimana saya mau mati itu seperti apa? Kayak tadi yang saya cerita itu. Orang itu yang tadi saya cerita itu punya usaha besar dimanapun dia punya itu, punya homestay, punya lagi ada warung lagi dia punya, warung makan punya, ditinggal semuanya itu demi ngaji aja. Mati tengah jalan. Pernah ada pikiran kayak gitu kita? Enggak. Oh saya mau urip terus gitu. Ini mikir itu kayak gitu dia. Sungguh asyik tuh labul ilmi. Istrinya itu senang sekali. Lihat dia itu berubah itu dalam waktu 3 bulan. Padahal pakaiannya biasa itu saya bilang. Ya saya bilang ini wong nekat ini ngaji dengan saya ini. Pakaiannya kok kayak begini, tahu masih tetap ngaji coba. Masya Allah, coba lihat ujung akhirnya gimana. Jadi kan semua nilai kayak apa coba kalau saya cerita. Semua nilai baik kan? Nilai baik. Dan seseorang itu keadaan hidupnya ketika dia itu meninggal, nih ya, tunggu komentar orang saja. Kalau orang banyak komentar baik, berarti insya Allah nasibnya itu baik berikutnya. Namun kalau dia itu ketika meninggal dunia sudah banyak komentar jelek gitu, walaupun orang diam-diam di situ komentari dia, tunggu saja akhir hidupnya nanti kehidupannya berikutnya seperti apa. Jadi tunggu komentar orang itu. Komentar orang nanggapi dia gimana? Kalau nanggapi dia, oh saya ini baik, masya Allah gitu. Ya. Ini nggak perlu orang-orang ini ucapkan, gimana para jamaah semua, orang ini baik, ya nggak perlu orang-orang klaim, cukup ngomong saja. Orang sudah komentar kayak gini baik, nggak usah ada paksaan kayak gitu, sudah menandakan nanti kehidupan selanjutnya itu baik. Paham ini ya? Mungkin kita semuanya husnul khotimah. Terus yang kedua. Kedua, ada yang lebih memilih hijrah ke negeri kafir.
Kemudian apa yang pantas dikatakan kepada mereka sekarang yang meninggalkan negerinya untuk berhijrah ke negara-negara kafir atas dasar kekagumannya kepada kemajuan peradabannya untuk mengais rezeki. Coba bandingkan antara hijrah mereka dengan hijrah yang dilakukan para sahabat Rasul ke negeri Habasyah yang bertujuan mencari tempat yang aman untuk beribadah kepada Allah Ta'ala bersama-sama muslim dan untuk membentuk masyarakat yang islami, hidup berdampingan secara Islam dan lingkungan yang bernuansa Islam. Baik, lihat. Kalau kita lihat dari kisah ini, maka heran kalau ada yang lebih memilih tinggal di negeri kafir. Padahal di situ ada yang aman sekali tinggal di negeri muslim. Dan pasti kita akan mendapatkan rasa aman terutama dalam hal ibadah. Mau pergi sholat yo tenang, mau kumandangkan azan juga nggak ada yang protes. Ibu-ibu pakai jilbab pun yo bebas. Ya, enak hidup di lingkungan kayak begitu. Dibandingkan kita hidup di negeri yang semuanya itu dikekang, sholat tuh nggak boleh terang-terangan, azan tuh nggak boleh keluar, dan nggak boleh wanita memakai jilbab. Itu susahnya bukan main. Ya, susah kita mau terapkan beberapa ajaran itu susah. Saya pernah alami seperti ini waktu di Saudi Arabia, waktu saya masuk di daerah perusahaan Amerika yang waktu itu perusahaan minyak di Saudi itu dikuasai oleh Aramco, full dari Amerika yang kuasai. Ketika itu dibuat aturan coba, azan tidak boleh dikumandangkan keluar karena ini masalahnya wilayah mereka. Saya bilang ini kok susah sekali hidup di sini ya. Padahal ini di luar sini ini negeri Islam ini. Namun ini masalahnya di kompleks mereka. Itu pun saya di kompleks kecil kayak begini saja sudah susah. Mau terang-terangan ada pengajian sulit. Mau kumandangkan azan juga tadi sulit walaupun mereka dibebaskan pergi ke masjid. Namun azan nggak boleh keluar. Cuma di dalam masjid saja. Ini padahal kompleks kecil. Di daerah Damam sana di sebelah timur Saudi Arabia. Itu pun sudah susah. Apalagi kalau tinggal di negara yang besar seperti itu. Apa-apa nanti kita malah dituduh teroris. Dituduh ini radikal dan seterusnya. Cuma gara-gara kita itu mengerjakan sholat. Maka kalau sudah tinggal di negeri yang aman itu disyukuri. Dan kita berdoa pada Allah mugi-mugi Indonesia terus diberikan rasa aman. Amin. Ya. Walaupun nanti punya suasana politik yang nanti panas nanti 2019, mugi-mugi aman saja. Amin. Ya, dan jenengan gak usah sampai bikin panas-panas lagi di sini. Ya. Dan saya nggak akan jawab tentang masalah-masalah politik di sini, nggak akan saya jawab. Mau bilang ini kayak bilang itu nggak akan saya jawab, nggak akan saya ngurus itu. Capek mikir kayak begitu. Mikir jamaah saja yang ngeyel-ngeyelan aja sulit. Iki sholatnya urung beres, iki wudhunya urung bener. Datang nanti ke tempat sana ini, kok kayak begini, doa iki wae urung hafal. Ya. Itu aja dipikir itu. Ini lebih maslahat ini. Daripada mikir yang lain. Lebih maslahat mikir kayak begitu. Mikir yang kecil-kecil saja. Nggak usah mikir tinggi-tinggi, usahanya mau pergi jihad. Jihad apa dulu masyarakatmu sini masih rusak ini penuh kesirikan. Sholat saja belum benar. Masjid kosong-kosong terus apalagi zuhur karo ngasar. Kosong kan? Kosong. Bapak orang mangkat nang masjid, ya sorenya juga ngasar malah di mana coba? Ngarit coba. Kosong itu zuhur asar. Itu rata-rata di masjid-masjid kita. Itu berarti memang belum dibangun kesadaran. Jadi mikir seperti itu dulu. Terus ketiga, sulit beradaptasi dengan lingkungan non-muslim. Para sahabat Nabi yang berhijrah ke Habasyah itu telah memberikan pelajaran yang berharga kepada kita, bahwa seorang muslim tidak mungkin bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat non-muslim dalam hal-hal yang bertolak belakang dengan agama Islam. Justru semestinya muslimlah yang berupaya membimbing masyarakat non-muslim itu agar menjadi masyarakat yang islami. Pelajaran ini juga berlaku pada pergaulan atau majelis pertemuan yang dilakukan oleh orang muslim dan dia menyaksikan kemungkaran di dalamnya. Maka bisa jadi ia mengikuti acara yang ada dan diam saja, sehingga ia harus
beradaptasi dengan sesuatu yang bertentangan dengan agama Allah, atau ia menolak dan mengingkari hal tersebut, dan jika tidak bisa melakukannya, maka ia keluar meninggalkan tempat pertemuan itu. Baik, di sini ada dua hal. Yang pertama, kalau kita tinggal di lingkungan non-muslim, pergi ke situ sulit beradaptasi. Kita mau terapkan prinsip-prinsip kita beragama juga sulit. Maka bagusnya kita tidak datang ke lingkungan semacam itu. Ini sama juga, ini kata para ulama ketika jelaskan pelajaran ini juga, termasuk juga kita berusaha hindari lingkungan yang banyak maksiat. Hadir di situ, ya, hadir di situ, mungkin dia cuma nongkrong saja, ya, biarkan maksiat itu bebas di situ. Ini namanya tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita lihat lagi. Jadi hijrah sahabat Rasulullah SAW ke negeri Habasyah ini telah memberikan pelajaran bagaimana sikap kita dalam berinteraksi dengan masyarakat non-muslim. Bahkan lebih dari itu, di sini terdapat pelajaran tentang sikap yang harus kita lakukan terhadap majelis pertemuan yang berisi kemaksiatan dan kemungkaran. Baik. Nah, sekarang lihat dalilnya, prinsip berlepas diri pada non-muslim yang diajarkan dalam Al-Quran seperti disebutkan dalam ayat Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal ba'da'a abada hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Baik, lihat, ini prinsip. Kalau dalam pembahasan akidah namanya prinsip barok. Barok itu artinya berlepas diri, alias tidak loyal, tidak cinta. Lihat di sini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap bapaknya dan terhadap kaumnya. Ia katakan inna bura'a minkum. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian sembah. Berarti prinsip orang muslim kalau mengikuti ajaran Nabi SAW, termasuk ajaran nenek moyangnya dulu Nabi Ibrahim, karena prinsip akidahnya ini sama, meninggalkan syirik dan pelaku kesyirikan. Meninggalkan sini yang tadi saya istilahkan dengan istilah barok. Berarti barok atau berlepas diri terhadap syirik dan juga pelaku syirik. Berarti syiriknya dia tinggalkan, pelakunya juga dia nggak ngumpul-ngumpul barang di situ. Ini namanya prinsip barok. Kita lepas diri dari itu. Terus di dalam ayat lain dijelaskan tentang prinsip untuk menjauhi tempat maksiat. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru bikirama. Dan orang-orang yang tidak menghadiri az-zur, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Quran Surah Al-Furqan ayat 72. Yang dimaksud menghadiri acara az-zur adalah acara yang mengandung maksiat. Taib. Sini disebutkan walladzina la yashhaduna az-zura. Mereka sifat orang beriman, sifat ibadur rahman. Ini lagi jelaskan, ini di bagian terakhir saking surat Al-Furqan, itu lagi dijelaskan tentang sifat-sifat ibadur rahman, hamba Allah yang beriman. Apa sifatnya? Mereka itu la yashhaduna zur.
mereka tidak menghadiri acara-acara maksiat. Acara maksiat mereka tidak hadir. Jadi maksiatnya tidak dilakukan, hadiri juga orang-orang yang bermaksiat juga pun tidak. Ditinggalkan berarti. Sifat orang beriman gak gabung di situ. Kenapa demikian? Biar tidak terpengaruh dengan maksiat yang dilakukan. Sama dengan syirik tadi. Ada yang minum misalnya, minum minuman keras. Bentuk kita berlepas diri gimana? Tinggalkan pelakunya, tinggalkan perbuatannya, tinggalkan juga pelakunya. Lingkungannya ditinggalkan. Itu namanya berlepas diri dari maksiat. Az-zur ini sebenarnya banyak maknanya. Ada di sini maknanya itu adalah acara maksiat. Bisa juga adalah acara keagamaan yang lain. Ya, keagamaan non-muslim. Kita tinggalkan, ini juga termasuk meninggalkan az-zur, tidak menghadiri az-zur. Tidak menghadiri perayaan non-muslim. Itu termasuk prinsip akidah. Jadi ayat ini mengajarkan prinsip akidah yang wajib kita yakini, dan ini juga sejalan dengan ayat lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagi kami itu agama kami. Maka nggak usah campur-campur agama orang. Mereka itu merayakan, ya wes dibiarkan. Ya, nggak gabung dengan mereka, nggak dukung acara mereka, nggak bantu-bantu acara mereka. Itu tanda kita tidak loyal atau berlepas diri. Wallahu a'lam bissawab. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, saya baca pertanyaan. Gak usah langsung ya. Pokoknya lewat tulisannya dulu. Dia wis numpuk. Tuh, orang mantep ya. Karena suatu alasan sholat zuhur jam 2. Karena terburu-buru saat takbir, terbesit dalam hati akan menjalankan sholat asar, dan sadar kalau itu sholat zuhur pada saat baca Al-Fatihah. Bolehkah mengubah niat langsung atau harus membatalkan sholat dulu mulai dari awal lagi, dan haruskah wudhu lagi? Yang jelas wudhu lagi enggak. Namun kalau dia memangnya niatnya dalam batin itu niatnya sholat zuhur saking awal dari yang pertama, maka dia nggak usah ubah-ubah niat. Apa yang terbesit dalam pikiran di tengah-tengah sholat, dia mau sholat asar, tidak dianggap. Karena niat, sebagaimana kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah, yang namanya niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Berniat melakukan sesuatu dan niatnya dikaitkan dengan di awal mau melakukan amalan, niat itu ada. Maka kalau sudah dari awal dia bangun seperti itu, berarti niatnya dianggap zuhur. Terbesit di tengah sholat kok jadi asar, maka tidak dianggap. Namun ada yang beda, ada yang niatnya salah, niatnya saking awal itu sholat asar, namun ternyata maksudnya adalah sholat zuhur. Di hatinya juga niat sholat asar, maka saran saya dibatalkan sholatnya, lantas memperbarui niat untuk sholat zuhur. Karena sholat wajib tidak boleh dibatalkan, digantikan niat lagi dengan sholat wajib. Kalau sholat sunnah masih boleh. Misalnya saya sholat sunnah rawatib, terus dalam pikiran Allahu Akbar, oh tadi saya rawatib sudah di rumah, datang ke masjid mau rawatib lagi padahal tadi sudah di rumah, maka dia tinggal ganti niatnya, bukan rawatib, ganti sholat sunnah mutlak.
Boleh kalau untuk sholat sunnah seperti itu. Wallahu a'lam. Dalam suatu hadis dijelaskan Rasulullah SAW merasakan sakit yang amat saat sakaratul maut. Akan tetapi dalam hadis lain dijelaskan sakaratul maut bagi orang soleh akan mudah dan tidak ada rasa sakit. Wallahu alam, saya perlu kompromikan hadis-hadis yang ada. Namun kalau pengertian sakaratul maut yang berat, diantaranya misalnya yang disebutkan dalam hadis, orang yang meninggal dunia, yaitu orang beriman yang meninggal dunia, itu akan merasakan dahinya ini penuh keringat. Sebagian ulama itu tafsirkan hadis tersebut, itu tanda dia menghadapi cobaan yang berat ketika sakaratul maut. Apakah itu tanda jelek? Malah tanda bagus. Dikarenakan dari sesuatu yang berat yang dia alami tadi itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka di antara tanda husnul khotimah ada yang meninggal dunia dalam keadaan dahinya ini berkeringat. Itu tanda husnul khotimah. Digolongkan juga oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitabnya Kitab Al-Janaiz. Dalam suatu kitab, hewan kurban yang diniatkan akan menjadi kurban kita, di mana niat itu terucap bukan pada hari kurban, akan tapi jauh-jauh hari 1 atau 2 bulan sebelumnya, maka kurban tersebut tergolong kurban nazar, sehingga yang mengeluarkan kurban dilarang makan dagingnya. Kalau kurban nazar dilarang makan dagingnya, memang ada pendapat seperti itu. Namun kalau tadi niat dari 1 bulan atau 2 bulan sebelumnya kok jadi niat nazar, kurban nazar, wallahu alam, saya tidak tahu cara pendalilannya. Apa hukumnya melayani pemesanan konsumsi untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya? Melayani pemesanan untuk acara-acara yang tidak ada tuntunannya tidak dilayani. Maka gini, bagi pemilik catering, kalau mau lihat acaranya itu, kalau jenengan itu nggak diberitahu acara apa, mendingan nggak usah cari tahu, terima saja. Namun kalau dia kasih tahu, Pak ini untuk acara ini, tolong tulis di box nasi untuk acara ini, dan acaranya itu jenengan lihat masalah, berarti di situ tidak diterima. Namun kalau dia ordernya umum, Pak saya pesan nasi kotak 100 bungkus, pokoknya 100 kotak saya pesan. Kalau memang seperti itu, tidak ada tujuan apapun dia sebutkan, aman-aman saja. Makanya nggak usah nanya-nanya. Asalnya kayak gitu kalau makanan. Sama seperti kita makan, yus makan aja. Justru jenengan tanya detail itu malah jadi berat. Terus dia jawab tadi, Pak untuk acara ini, ya berarti nggak jadi. Siapa suruh nanya? Coba kalau nggak nanya dulu. Kecuali tadi sudah dari awal dia pesan, Pak saya pesan untuk acara ini. Jenengan sudah paham kan? Oh berarti jangan didukung. Nanti kalau didukung masuk pada ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam dosa dan melampaui batas. Kita langgar ayat ini. Saya sholat berjamaah di masjid, namun saya kebiasaan sholat rawatib setelah ba'da sholat maghrib maupun ba'da sholat isya. Namun sholatnya di rumah. Setiap sholat saya berdampingan dengan istri saya. Karena ruang sholat hanya ukuran 2,5 kali 2,5 meter. Bagaimana hukumnya sholat saya Ustadz? Wah, Masya Allah ini luar biasa. Rawatib pengen bareng istri terus. Suami setia. Mesra kan? Iya. Masih boleh, namun jangan dijadikan rutinitas sampai dianggap itu harus. Terus bersentuhan kalau sholat seperti ini gimana kalau gitu? Batal atau tidak? Batal tapi? Tidak batal tapi kurang afdol. Kalau saya tidak batal nggak apa-apa. Itu istri saya bukan istri orang. Nggak masalah. Ya, satu dalil saja. Nabi SAW itu pernah sholat malam. Ketika itu kaki Aisyah dibawa. Saat mau turun sujud, sudah sujud ini lagi sujud. Aisyah itu pegang kaki Nabi SAW lagi cari-cari Nabi. Ini suamiku di mana?
Pegang itu bagian belakang kakinya. Ketika itu Aisyah katakan Nabi SAW saat sujud itu membaca Allahumma inni a'udzubiridhoka min sakhatika bi muafatika min uqubatika wa a'udzubika minka la usisanan alaik anta kama asnaita ala nafsik. Seperti doa ba'da witir. Nyentuh kakinya Nabi SAW. Aisyah nyentuh, setelah itu Nabi SAW bangkit lagi lanjutkan sholat. Batal nggak berarti? Nggak batal. Cukup satu dalil saja. Sudah? Berarti boleh nggak? Batal nggak nyentuh istri? Batal atau tidak? Batal tapi kurang afdol gitu? Tidak batal. Tes aman, itu istri bapak bukan istri orang. Ustadz, adakah doa untuk para ulama yang bisa diamalkan? Adakah doa untuk para ulama yang bisa diamalkan? Saya belum paham. Doa untuk para ulama. Kurang paham. Ustadz, bagaimana hukum menyampaikan sebuah hadis tapi tidak sama persis dengan teks aslinya tanpa mengubah makna hadis? Kalau menyampaikan secara makna, dia sebutkan maknanya terus aukama qalan Nabi SAW, atau Nabi SAW bersabda seperti itu. Jadi jangan dengan lafaz tegas, namun atau Nabi SAW bersabda seperti itu. Ya, bahasa Arabnya itu aukama qalan Nabi SAW. Bagaimana hukumnya sholat seseorang yang habis operasi usus buntu dan bagian yang belum kering dan masih mengeluarkan nanah, sholatnya sah ataukah tidak? Yang jelas, nanah ini bagian dari darah. Darah menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama najis. Ya, darah itu dihukumi najis. Berarti nanah kesimpulannya najis juga. Namun di sini kan penyakit, ya kan? Sakit, ini nggak mungkin diatur ini. Maka ketika itu dia sholat dalam keadaan nanah keluar tidak masalah. Yang dia lakukan adalah setiap kali mulai sholat, setiap kali masuk sholat mulai berwudu, langsung sholat. Nanti datang waktu sholat berikutnya ulangi wudu lagi. Diperlakukan seperti wanita istihadhah. Mengapa wanita disebut yang paling banyak masuk neraka? Karena ibu-ibu sangat disayangi sekali. Biar nggak masuk neraka, makanya Nabi beritahu. Ceritanya itu gimana? Dulu Nabi SAW sampaikan kayak begini. Ketika sholat Id, Nabi SAW khususkan khutbah, khususkan nasihat untuk para wanita. Kemudian Nabi SAW katakan, kalian itu paling baik.